Haleluya. Senang bisa beribadah lagi dengan Bapak Ibu hari ini. Karena minggu lalu kebanyakan dari kita nggak bisa datang ke tempat ini. Ya mungkin ada yang berlibur karena keadaan, jadi berlibur ke Bali, ke Singapura, ke Bangkok. Saya nggak bilang melarikan diri ya, berlibur lah daripada kerusuhan. Iya, tapi saya bersyukur bahwa hari ini kita bisa kembali ada bersama-sama memuji dan menyembah Bapa kita. Amin. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Ya, minggu ini atau bulan ini kita sama-sama akan belajar satu karakter yang sangat penting buat setiap kita. Ya, karena tanpa karakter ini hidup kita akan kacau, hidup kita tidak akan maksimal, hidup kita akan bukan hanya merugikan diri kita sendiri tapi juga merugikan banyak orang. Ya, saya diberi judul Empowered by Self Control. Kalau saudara lihat ada gambarnya. Terima kasih buat Bro Ingov. Ya, beliau yang menolong saya membuat PPT ini. Saya tahu dia bisa berikan gambar ini pas gitu ya, untuk menjadi ilustrasi buat kita. Saudara lihat situ ada apa? Rem dan gas. Ya, saudara bisa bayangkan, saudara yang biasanya nyetir mobil bisa bayangkan lagi jalan dalam jalan tol ya dengan kecepatan 100 kilo ya. Saudara tiba-tiba rem saudara nggak bisa berfungsi. Sementara di jalan itu rame, apa yang terjadi? Saudara panik, ya, takut, wah, sudah berbagai macam mungkin perasaan, muncul pikiran, coba lo saudaraku. Karena ketika rem nggak bisa direm, mobil nggak bisa dikendalikan, pasti akan terjadi musibah, akan terjadi kecelakaan, ya. Dan kecelakaan itu bukan hanya merugikan diri kita sendiri, tapi juga bisa merugikan orang lain, saudaraku. Nah, kira-kira seperti itu saudara bayangin pengendalian diri, self control. Kalau kita nggak punya self control, kita nggak punya pengendalian diri, maka hidup kita akan kacau, hidup kita akan rugi, bahkan kita akan merugikan juga orang lain. Ya, sebab itu mari sama-sama kita kembali melihat firman Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita untuk kita bersama-sama terus punya pengambilan diri yang baik. Ya, ini sebuah ya definisi atau pengertian dari penguasaan diri. Ini saya kutip aja yang bebas. Saudara bersama-sama kita membaca definisi ini. Ya, penguasaan diri 1, 2, 3. Penguasaan diri adalah kemampuan untuk mengendalikan diri, mengerahkan segala keinginan, pikiran, dan tindakan kita agar sejalan dengan kehendak Allah, bukan dikuasai oleh hawa nafsu atau dorongan duniawi. Iya, saudaraku, kita hidup di zaman yang serba instan. Semuanya mau cepat, ya, mau cepat punya jabatan, mau cepat punya penghasilan yang besar, mau cepat punya ini dan itu, saudaraku. Nah, di tengah-tengah dunia yang saat ini, saudara kita perlu penguasaan diri supaya hidup kita tidak menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki. Saudara setuju dengan saya? Amin. Ya. Oleh sebab itu, mari kita lihat ada 2 ayat yang penting untuk kita sama-sama renungkan hari ini. Amsal 16 ayat 32. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Zaman itu saudaraku, kalau seorang pahlawan itu pasti dia punya sesuatu yang dia sudah lakukan. Ya, kalau kita baca tentang Daud punya begitu banyak pahlawan, punya banyak perwira-perwira yang telah bersama-sama dengan dia mengalahkan musuh-musuh mereka.
Mereka dikenal sebagai pahlawan-pahlawan. Ya, saudaraku, jadi kalau orang yang sabar, kalau saudara sabar, saudara orang yang sabar, saudara melebihi dari pahlawan. Selanjutnya dikatakan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kalau pahlawan aja sudah hebat, merebut kota lebih hebat lagi. Kenapa saudaraku? Ya, karena untuk menaklukkan sebuah kota nggak mudah. Ya, ada bentengnya, ya ada tembok-temboknya, ada saudaraku penjaga-penjaganya. Tapi firman Tuhan berkata, orang yang menguasai dirinya, mengendalikan dirinya, melebihi orang yang merebut kota. Ya, saya berharap ayat ini adalah menjadi bagian hidup kita. Amin. Sebaliknya, ayat yang berikut kita baca. Amsal 25 ayat 28. 2, 3. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ya, kota-kota zaman dulu itu kota-kota yang dikelilingi oleh tembok-tembok. Tembok itu sebagai perlindungan kota itu. Saudaraku, dan kalau sebuah kota temboknya bisa diruntuhkan, maka kekuatan kota itu sudah kalah, sudah lenyap. Nih, demikian firman ini untuk hidup kita. Kalau kita tidak punya pengendalian diri yang benar, maka hidup kita juga, saudaraku, nggak punya kemampuan, kekuatan untuk berbuat yang baik, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita juga mau membaca firman Tuhan yang lain, supaya kita boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, tengah-tengah dunia hari ini ada, saudaraku, istilah YOLO. Tahu YOLO? You only live one. Ini istilah liberal, di mana orang-orang yang berkata, hidupmu cuma satu kali. Nikmatilah. Ya, nikmati karena semua satu kali hidup. Saudaraku, ya, nikmati. Tetapi ada dampaknya, ada masalahnya. Bahwa kebanyakan orang menikmati hidup, dia lupa diri, saudaraku. Sehingga dia kehilangan kendali diri dan jatuh dalam berbagai-bagai hal yang jahat. Sebab itu mari kita lihat bersama-sama mengapa kita perlu penguasaan diri. Ya, ini beberapa poin yang saya sampaikan. Pertama, kita cenderung bereaksi spontan. Ya, bersikap reaktif. Yaitu bertindak dulu baru berpikir. Ya atau ya? Ya, saudara, kita punya kecenderungan kan spontan. Ya, sayalah di jalan, saudaraku. Saya tahu bahwa saya nggak boleh ya mengkatakan hal-hal yang buruk. Tapi di jalan, kalau ada tiba-tiba aja ada yang nyalip saya, mungkin nggak juga keluar kata-kata brengsek lo, apalah. Ya, tapi dipikir aja, kurang ajar nih orang nih. Nah, yang biasa tindakan yang berikutnya, saya kejar atau saya pepetin. Ya. Istri saya udah tahu kalau saya nyetir mobil, udah mepet-mepet, dia lihat dari kaca spion ada musuh ya. Karena spontan. Ya, mungkin cuma saya ya, saudara enggak begitu ya. Ya. Yang kedua, kita lebih senang bersikap semaunya yang dapat menimbulkan kerugian daripada bertindak tertib melalui penguasaan diri. Sehingga kerugian dapat dicegah. Ya, kita banyak mau melakukan apa-apa, apa yang kita mau kan. Apa yang kita ingini, apa yang kita sukai. Ya, apa yang kita sukai, apa yang kita ingini. Kadang itu keputusan yang juga bisa merugikan orang lain. Yang ketiga, kita perlu menguasai diri sebagai suatu latihan iman dan dasar bagi pengembangan karakter lainnya. Artinya saudaraku, kalau kita punya penguasaan diri yang baik dan benar, maka karakter-karakter yang lain itu akan bisa bertumbuh dengan baik. Jadi boleh dikatakan penguasaan diri itu merupakan fondasi bagi karakter yang lain. Nanti kita akan lihat bersama-sama ayat firman Tuhan yang lain. Oleh sebab itu mari kita akan lihat dalam firman Tuhan
beberapa aspek, beberapa hal yang perlu dikuasai dengan benar, penguasaan diri yang benar, sebagaimana Alkitab mengajarkan kepada kita. Yang pertama, aspek lidah atau perkataan. Ya, di dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Saudaraku, ya firman ini berkata langsung, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Ya, ini bukan berarti bicara hidup dan mati secara fisik, ya. Tetapi perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita menentukan baik atau tidak baik, menyenangkan atau tidak menyenangkan, beruntung atau merugikan, dan sebagainya. Itulah, saudaraku, dipakai metafora hidup dan mati. Kata-kata kita yang keluar dari mulut ini menentukan hidup kita beruntung atau hidup kita tidak beruntung. Ya, jadi siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Jadi kalau kita berkata-kata yang baik, kita pasti akan menuai buah yang baik. Kalau kita berkata yang jelek, kita akan menuai juga buah yang jelek. Lanjut, Yakobus pasal yang ketiga ayat yang kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Ya, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan apa? Seluruh tubuhnya. Wow. Kalau kita bisa menguasai lidah kita, dikatakan kita bisa menguasai juga seluruh tubuh kita. Di dalam kitab Yakobus pasal 3 ini ayat-ayat selanjutnya katakan lidah ini seperti api. Api itu kecil tapi bisa membakar satu hutan besar. Demikian juga lidah kita kecil tapi bisa menghanguskan seluruh hidup kita. Ya, lewat apa? Perkataan kita. Saudara, itu sebabnya firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk kita kuasai lidah kita, punya pengandalan diri terhadap lidah kita. Ya, saya baca lagi dulu ayat selanjutnya. Amsal 15 ayat yang pertama. Sama-sama kita baca ya. 2, 3. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Perkataan yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tapi sebaliknya perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ini bisa terjadi di rumah kita, saudaraku. Ya, saya dengan istri, hal-hal kecil gitu, tapi bisa jadi meledak ya. Contoh aja, kalau bangun pagi istri saya bisa suka, baik, tolong matiin lampu. Ya udah, saya matiin lampu luar maksudnya ya, bukan. Terus nanti dia tanya lagi, sudah matiin lampu? Saya kan bisa jawab, sudah atau belum kan? Tapi saya jawab, lihat sendiri aja. Itu spontan, saudaraku. Ya, lihat sendiri aja. Apa yang lihat? Marah dia. Saya kan cuma nanya gitu ya. Udah matiin lampu belum? Kenapa mesti? Ya, saudaraku. Ya, kan hamba Tuhan masih manusia juga ya. Bukan cuma rocker masih manusia. Pendeta juga masih manusia. Ya nih saudara. Ya, sepele kan. Mungkin saudara punya pengalaman yang lain dengan saya. Ya, ada kata-kata yang kita anggap sepele, tapi itu menjadi saudaraku ya bahaya. Kayak ada pepatah berkata, mulutmu adalah harimaumu. Ya. Ada pepatah lagi yang lain kata, kata-kata juga adalah doa. Ya. Tapi saudaraku, kita melihat bahwa penting lidah dikuasai. Ya, beberapa hari yang lalu Indonesia digoncang, digegerkan dengan ya kerusuhan. Puji Tuhan, Tuhan tidak izinkan berlarut-larut, hanya 2 hari saja.
2 atau 3 hari ya. Dan hanya beberapa kota di Indonesia yang mengalami kerusuhan. Saudaraku. Tapi begitu banyak korban. Ya, baik korban jiwa, juga korban material, ya banyak fasilitas-fasilitas publik yang dirusak, yang dihancurkan. Saudaraku, banyak saudaraku, ya polsek-polsek. Ini karena kayak ada kebencian kepada pihak polisi, saudaraku. Ya, Mako, Brimob di Kuitang itu dibakar, ya mobilnya dibakar semua, saudara. Banyak orang juga ada yang dijarah, saudara. Ya. Kenapa ini terjadi? Pemicunya juga sepele, saudara. Ya. Pada tanggal 22 Agustus, seorang anggota DPR di Sumatera Utara, dia lagi pidato. Dia lagi, saudaraku, sampaikan sesuatu di depan anggota-anggota DPRD di sana. Keceplosan, kan pada waktu itu sedang ada demo rame-ramenya minta DPR dibubarin, betul ya? Minta ini dan itu tentang DPR. Ya, sudah waktu poin minta DPR dibubarin, dia bisa jawab begini kan, DPR nggak bisa dibubarin begitu saja, harus lewat undang-undang. Itu kan jawaban yang lemah lembut kan. Tapi apa yang dia jawab? Cuma 3 kata, saudaraku. Tapi menimbulkan dampak yang luar biasa. Dia cuma jawab, orang yang minta DPR dibubarin adalah orang TOLOL sedunia. TOLOL itu yang membuat saudaraku marah banyak orang. Bahkan sampai ke luar negeri juga menanggapinya, menantang dia untuk debat. Saudaraku, ngancam-ngancam lagi kan. Kalau sampai keluarga saya ada apa-apa, saya akan kejar kamu. Wow. Ya nggak tahu sekarang orangnya ada di mana, di Paris atau di mana. Ya. Dia mah cuma 3 kata itu. Dan terutama 1 kata itu, saudaraku. Ya, 5 huruf itu membuat rusuh Jakarta, rusuh kota-kota di Indonesia. Bahkan banyak orang juga trauma hari ini, saudaraku. Ya, trauma karena memikirkan ada nggak nanti kerusuhan yang berikut akan terjadi kalau belum selesai ya tuntutan LK ini dijawab, saudara. Ya. Ada orang-orang yang katakan, aduh trauma. Ya. Ada jemaat kita yang tinggalnya dekat rumah yang dijarah, wah trauma dia. Saya jadi ingat peristiwa di Ambon. Saudara, ini ada. Kita doain, ya itu tidak terjadi dengan ibu. Tapi saudaraku lihat, hanya karena kata-kata. Penting Bapak Ibu, oleh sebab itu kita punya penguasaan diri terhadap lidah kita. Nah, kita lihat nasihat firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, jangan ada perkataan kotor di sini perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak membangun, perkataan yang tidak menguatkan. Ya, mungkin cuma perkataan sepele, payah loh, loh misalnya. Jangan itu kata-kata kotor, kata-kata yang sia-sia. Tuhan mau supaya kita menggunakan kata-kata yang membangun, yang menghibur, yang meneguhkan, yang menguatkan saudara kita. Amin. Ya, sulit? Enggak sulit. Kalau kita saudaraku bisa merenungkan hal ini. Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi 2 ayat ini menasihatkan kepada kita bagaimana kita menjaga, menguasai, mengendalikan lidah kita dalam berkata-kata. Janganlah kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ya. Janganlah kata-katamu hambar.
tapi kata-katamu penuh kasih. Kata-katamu membangun dan mendatangkan kasih karunia bagi orang yang mendengarmu. Dan itu dimulai dari rumah kita. Amin. Suami istri, orang tua dan anak, kakak beradik. Dengan orang-orang di sisi rumah kita, kita mulai. Kata-kata kita adalah perkataan yang mendatangkan kasih karunia bagi mereka. Amin. Ya. Seorang penulis dalam bukunya Hidup yang Berkelimpahan, dia mengatakan penguasaan diri dimulai dari lidah kita. Ya. Tadi dalam firman Tuhan, Yakobus pasal 3 ayat yang kedua, barang siapa menguasai lidahnya, dia menguasai seluruh tubuhnya. Haleluya. Oke, berikutnya, apalagi yang kita perlu, saudaraku, belajar dari firman Tuhan untuk dikuasai. Ya. Pikiran. Ya. Karena pikiran ini tempat, ya, pertama-tama kita memikirkan apa yang kita akan lakukan, apa yang akan kita perkatakan. Ya, selain memang ada spontanitas, tapi saudaraku, kita bisa mengendalikan pikiran kita sehingga apa yang kita mau lakukan, apa yang kita mau ucapkan, apa yang kita mau kerjakan, semua itu baik dan sesuai dengan firman Tuhan. Kita baca Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa? Pikirkanlah semuanya itu. Jadi sebenarnya kita bisa latih, saudaraku, pikiran kita. Ya, kalau firman Tuhan berkata demikian, itu berarti kita bisa melakukan. Kita bisa melatih pikiran kita untuk pikirkan semua yang benar, ya, semua yang mulia dan sebagainya. Kita gagal, jangan menyerah, jangan berhenti, mulai lagi. Ya, orang, ya, saudaraku, seorang pemenang bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tapi orang yang tidak pernah berhenti mencoba. Latih, saudaraku, untuk kita terus memikirkan yang benar. Mau ngomong apa ini sama istri ini, mau ngomong apa sama anaknya, ya, kata-katanya, kata-kata yang manis, yang mendatangkan kasih karunia. Oke, lanjut. Ya, aspek mana lagi yang kita perlu dikuasai setelah penguasaan diri? Ya, yaitu perbuatan kita dan keinginan kita. Karena kita masih punya jiwa yang belum sempurna, jiwa yang rusak. Saudaraku, banyak keinginan dalam jiwa kita yang dapat merugikan diri kita, bahkan juga merugikan orang lain. Ya, yang pertama, saudaraku, adalah apa? Makanan dan minuman. Saya baca ya, Amsal 23 ayat 20 dan 21. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Ya, ini kitab Amsal ini adalah kitab yang penuh nasihat-nasihat buat kita bagaimana kita bergaul, ya, dengan orang-orang di sekeliling kita, saudaraku. Dikatakan janganlah kamu duduk, ya, di antara peminum dan pelahap. Ya, ini, saudaraku, bukan aja, ya, pemabok, bukan hanya itu, tapi disebutkan ini, ya, pelahap. Ya. Artinya, saudaraku, makanan dan minuman yang kita juga konsumsi setiap hari. Apakah itu kebutuhan buat menyehatkan tubuh kita ataukah sebaliknya? Saya mau tanya Bapak Ibu, jawab dalam hati aja. Ketika Bapak Ibu makan ya, nanti siang hari ini kita makan, saudara makan untuk sehat atau makan karena seleramu? Ya. Sudah ada yang mikir-mikir, nanti mau makan bami ini, mau makan kiwetiao ini, mau makan nasi campur.
Hah? Saudara makan karena buat sehat atau selera? Ya. Kenapa saudaraku makanan dan minuman kita perlu dikendalikan? Perlu saudaraku ada penguasaan diri. Karena firman Allah berkata, tubuhmu adalah bait Allah. Tubuhmu bukan lagi milikmu sendiri, tapi milik Tuhan. Karena tubuhmu telah ditebus dengan darah yang mahal. Tuhan mau tubuh kita dipakai untuk memuliakan Dia. Halo? Saudaraku, oleh sebab itu apa yang kita makan dan minum, apakah itu buat sehat? Supaya kita kuat, untuk kita bisa terus memuliakan Tuhan dengan tubuh ini. Untuk kita bisa terus melayani Tuhan sampai Tuhan kembali. Nah, saudaraku, memang kalau bicara soal makan minum, ya terutama soal makan memang rada-rada sulit. Saya sendiri, saudara, punya kesulitan untuk bisa disiplin, tertib, menguasai diri dalam hal makanan. Ya, sejak bulan Oktober yang lalu, ketika saya terkena kanker, ada banyak makanan-makanan yang harus dipantang. Ya, karbo, ya nggak makan bami, nggak makan nasi, saya bisa kurangi. Ya, bami makan saya udah nggak makan, nasi kadang-kadang masih makan. Ya, nggak makan lagi yang manis-manis. Iya, saya nggak makan itu lah, sekali-sekali lah. Goreng-gorengan, nah itulah kesulitan saya, saudara. Ya, terutama pisang goreng. Ya kalau sama teman-teman ini kan kalau pergi ngopi apa kan nggak enak kalau cuma kopi doang kan, masih ada pisang goreng, singkong. Nah itu semua yang saya diingatkan oleh dokter untuk pantang. Karena saya dalam proses pemulihan. Kalau saudara yang sehat nggak apa-apa. Ya, karena saya dalam proses pemulihan dari kansernya, jadi yang berminyak-minyak itu harus juga dipantang gitu. Jadi, tapi saudaraku, ya inilah daging nih, keinginan ini saudaraku. Ya, tadi pagi mau datang ibadah, ada tetangga. Baik sih, mengasihi saya, dia bawa pisang goreng. Istri saya langsung bilang, pisang goreng, tidak boleh. Ada. Tadi dibawa ke sini teman-teman yang makan, tapi puji Tuhan, istri saya baik, jadi dia bilang, icipi sedikit aja. Jadi saya makan ujungnya. Haleluya. Ya, saya tidak tahu saudaraku, saudara sendiri punya pantangan apa. Ya, saudara mungkin ada didiagnosa, ada pra-diabetes, atau bahkan mungkin sudah masuk ke diabetes, saudara tahu apa yang saudara mesti makan dan minum. Amin. Halo. Ya, ada orang-orang yang ada istilahnya apa? Craving. Kecanduan. Makan sesuatu yang dia mau, kalau dia nggak makan itu kayaknya nggak puas. Nah, beberapa waktu lalu ada salah satu teman kami. Dia senang makan kambing, sate kambing. Dan yang dia suka itu yang bukan yang ada di Jakarta. Adanya di Puncak, Hanjawar. Nah, saudara yang pernah makan di Hanjawar tahu lah ya. Jadi dia bela-belain makan di Hanjawar. Harus naik motor, saudaraku. Tapi nyampe, saudaraku. Ya sekarang dia ada di rumah bapak. Tapi saking begitu craving ya, kecanduan. Apa yang dia suka, dia mau. Walaupun tempatnya jauh sekalipun dia akan tempuh. Ada di sini yang begitu? Ya. Dulu kita mau makan pecel sama dia sampai di Serpong. Padahal di sini Tuming juga ada tuh nih. Oke. Ya. Jadi soal makan dan minum, saudaraku, kita semua mengerti apa yang kita mesti lakukan. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Ya. Makan sedikit-sedikit atau sedikit-sedikit makan? Ya, saudara yang putuskan. Ya. Aku.
Kalau kita bisa kendalikan nafsu makan kita, nafsu ya makan minum kita, ini kita juga bisa menguasai nafsu-nafsu yang lain. Ya, orang menjadi selingkuh karena nggak bisa menguasai nafsu seksnya. Jadi mari saudaraku, kita mau disiplin kuasai diri kita dalam hal makan dan minum kita. Apalagi saudaraku yang kita mau lihat dari firman Tuhan. Yang berikut adalah apa? Kekayaan. Ya, sekali lagi kita hidup di zaman yang instan. Ya, orang-orang muda mau kerja sebentar langsung punya jabatan, mau kerja sebentar langsung punya uang yang banyak, mau kerja sebentar punya rumah, punya mobil. Saudaraku, apakah Tuhan gak mau kita kaya? Apakah Tuhan gak mau kita kaya? Enggak. Tuhan mau, saudaraku, kita punya apa yang kita perlukan. Tapi yang firman Tuhan katakan di sini adalah keinginan untuk kaya itu. Saya baca dalam satu ayat, di sini nggak tertulis, ya. Amsal 23 ayat yang keempat. Dikatakan, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkanlah niatmu ini. Jadi yang salah itu kayanya atau niatnya? Niatnya, keinginannya. Karena kebanyakan keinginan kita untuk punya ini, punya itu hanya untuk memuaskan daging kita. Bukan apa yang sesungguhnya kita perlukan. Saudaraku, ada satu peristiwa tahun 2009, saya baca satu cerita, ada seorang bernama Bernard Madoff. Dia kaya, saudaraku. Pada zaman itu dia punya kekayaan bersih aja 64,8 juta dolar. Kira-kira berapa banyak tuh Pak Gun? Miliaran, triliunan. Sudah sekaya itu. Tetapi dalam ceritanya dikatakan dia menipu ribuan orang untuk bisa meraup keuntungan. Saya nggak tahu bagaimana cara dia menipunya. Apakah seperti waktu yang lalu ada Mia, ada yang lainnya. Saya nggak tahu saudaraku. Tapi dia menipu ribuan orang untuk meraup kekayaan. Padahal dia sudah punya kekayaan pada waktu itu. 64 juta dolar. Wow. Nah itu saudaraku. Karena daging ini tidak pernah puas. Mata ini juga tidak pernah puas. Ya, lihat ini mau, lihat itu mau. Semua mau saudaraku. Jadi perlu kita menguasai diri. Ya Timotius, saudara 1 Timotius pasal yang ke-6. Ini ayat yang sering kita dengar, ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya, ya sekali lagi yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Jadi saudaraku, firman Tuhan sering kata, ingin kaya. Jangan saudaraku. Tapi kalau Tuhan berkati kita punya kekayaan, puji Tuhan. Semua untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ya. Apa-apa saudaraku. Kalau Tuhan izinkan saudara punya Ferrari, puji Tuhan. Ya. Walaupun ada yang cuma punya Ferrari buat muter-muter di kompleks, yang penting kan ya, masuk lagi garasi. Ya tahu ya. Haleluya. Kita lanjut ya. Jadi saudaraku, karena kita sudah tahu, karena orang-orang yang pingin punya uang banyak, cinta uang, dia akhirnya terlibat dalam pinjol, judo, ya, judi online, ya, pada akhirnya dia punya hutang dan untuk bayar hutangnya dia jadi benjol, saudara.
Firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-8, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Mungkin saudara bertanya, cukup itu berapa? Ya, saudara jawab sendiri sesuai dengan kemampuan saudara. Cukup itu berapa? Ya. Oke. Apalagi yang kita perlu, saudaraku, untuk kita juga kendalikan dalam hidup ini? Waktu. Ya, saya diingatkan Tuhan dengan soal waktu. Ya, kita baca Efesus pasal yang kelima, ayat 15 dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kata pergunakan waktu, itu adalah, saudaraku, tebus waktu kita. Pergunakan waktu kita dengan baik, dengan benar. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, jadi jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan bagaimana kita menggunakan waktu kita? Saudara, karena waktu itu adalah satu karunia yang Tuhan berikan untuk kita. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu supaya engkau tenang dan dapat berdoa. Jadi waktu yang kita punyai, selain saudara yang bekerja, saudara yang berusaha bisnis, ya, saudara yang mungkin masih menempuh kuliah dan sebagainya, ya, waktu-waktu yang saudara perlukan untuk hal-hal itu baik saudara lakukan. Tapi ada waktu yang lain, bagaimana saudara menggunakannya? Ya, saya biasanya ya kalau habis ya pelayanan atau habis bekerja, ya malam itu punya kebiasaan. Dulu sih maksudnya baik, tujuannya saudara main sudoku. Atau ada sini tahu sudoku? Ya, sudoku itu gamesnya orang Jepang katanya untuk yang lansia, ya, supaya nggak pikun, ya, nggak lemot otaknya. Main sudoku. Sudoku itu main angka, saudara. 9 kotak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 9. Ya, jadi horizontal mesti sama, 1, 2, 3, sampai 9, vertikal mesti sama, terus juga diagonal juga sama, saudara. Dalam satu kotak itu juga sama. Awalnya saya senang main itu karena supaya nggak lemot, ya, supaya nggak cepat pikun. Ya, kata orang Jepang. Jadi saya main. Satu hari saya main. Saya lupa sudah berapa lama. Tapi Roh Kudus tegur saya. Kamu main ini sudah berapa lama? Wih, kaget. Ya. Bertobat sebentar. Besoknya main lagi. Sampai istri saya tegur saya sih iya. Sorry, habis ini deh sudah saya tidur. Ya, tapi itu sudah berjam-jam. Seperti orang nonton drakor. Ya, berjam-jam, saudara. Ya, alasannya buat supaya nggak lemot. Tapi Roh Kudus ingatkan saya. Berapa waktu yang sudah kamu? Ya, istri saya ngomong sama saya bakal lebih keras lagi. Udah kamu ngapain main terus gitu? Doalah buat jemaat. Doain tuh jemaat. Wah, kunjungin tuh jemaat. Ya, kontak jemaat, saudara. Ya, itulah penolong. Mengingatkan. Sebagai saudaraku, waktu. Kalau orang baca firman Tuhan, baru beberapa pasal udah. Masih untung pasal ya. Yang repot kalau ayat. Saudara, mari kita kendalikan diri kita juga untuk soal waktu, saudaraku. Pengendalian diri atau penguasaan diri ini bisa dilatih, saudaraku. Ya, bisa dikembangkan. Saya cepat saja. Yang pertama, ini semua dikutip dari apa yang disampaikan secara umum. Latihan pernafasan, ya, olah nafas dan meditasi. Ini, saudaraku, ini teknik untuk menenangkan pikiran dan mengendalikan emosi secara fisik. Yang berikut, mengelola stres. Ya, saudaraku, identifikasi pemicu dari stres saudara apa? Mungkin itu pekerjaan, mungkin itu bisnis, saudara bisa kelola. Ya, lalu menetapkan tujuan jelas, mungkin itu jelas supaya membantu kita mengarahkan perilaku dan mencegah tindakan kita yang tidak terarah.
Yang berikut adalah refleksi diri. Self-talk, berbicara pada diri sendiri secara intensional. Ya, saya kutip dari Character First mengatakan, saya akan berpikir sebelum bertindak. Ini bisa dilatih, saudara. Apa yang mau diomongin, apa yang mau dilakukan bisa dipikir lebih dulu. Ya. Kemudian saya akan mengendalikan kemarahan saya. Ya, amarah bisa dikendalikan. Saya akan menghormati orang lain dan apa yang menjadi milik mereka. Jadi kalau ada orang lain punya sesuatu yang kita nggak punya, jangan kita menjadi iri. Saya akan duduk diam dan tenang. Saya akan membangun kebiasaan yang sehat. Ya, baik soal makan minum maupun juga hal-hal yang lain supaya kita sehat. Tetapi yang terpenting di sini, ya, poin yang berikut yang penting buat kita semua Bapak Ibu Saudara sebagai orang-orang yang ada di dalam Tuhan, yang percaya pada Tuhan, yang sudah ditebus disalurkan oleh Tuhan. Inilah yang kita mesti lakukan setiap waktu karena inilah yang akan menolong kita untuk kita bisa terus hidup dalam pengendalian diri yang benar, ya, sehingga hidup kita boleh maksimal dan hidup kita boleh berhasil, yaitu hidup dipenuhi Roh Kudus dan dipimpin Roh Kudus. Kita baca beberapa ayat ini. Galatia 5:22 mulai. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudaraku, kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka buah-buah inilah yang akan, saudaraku, dimanifestasikan. Ya, kasih, mengasihi dengan benar. Saudaraku, ada damai sejahtera, sukacita yang benar. Dan kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan. Dan akan penguasaan diri. Ya, saudara, ya, kalau kita melatih seperti tadi beberapa poin yang saya sebelumnya, kita bisa, saudaraku, ya lupa atau enggak disiplin kita gagal. Tapi saudaraku, kalau kita terus setiap hari dipenuhi Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, saudaraku, maka kita dapat menguasai hidup kita dan melakukan apa yang benar, yang memuliakan Tuhan. Ya, ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Berapa banyak saudara yang menjadi milik Kristus? Halo? Ya, saudaraku, kalau kita sudah menjadi milik Kristus, artinya kita sekarang ada di dalam Kristus, maka saudaraku, semua keinginan daging kita, segala keinginan daging kita telah disalibkan bersama dengan Kristus. Oleh sebab itu penting buat saudara juga dan saya merenungkan salib. Ya, renungkan salib. Karena di atas salib itulah semua manusia lama kita, keinginan-keinginan dosa kita telah disalibkan bersama dengan Yesus. Yesus bukan hanya mati, tapi dia bangkit. Dan dia memberikan kepada kita hidup. Hidup yang baru. Hidup seperti dia hidup, saudaraku. Firman Tuhan berkata, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudara, siapapun saudara, mari izinkan Roh Kudus penuhi saudara. Izinkan Roh Kudus memimpin saudara. Ya, sehingga nanti saudara nggak perlu kecewa, saudara nggak perlu sakit hati, saudara nggak perlu sampai melakukan hal-hal yang buruk. Karena Roh Kudus akan menuntun saudara ke dalam segala kebenaran. Karena dia adalah roh kebenaran. Ya, semuanya mari saudaraku, kita renungkan sejenak firman Tuhan ini. Kalau kamu hidup oleh roh, baiklah kamu hidup juga dipimpin oleh roh.
Roh Kudus ada di dalam diri saudara. Mari saudara berbicara dengan dia. Berkata-kata dengan dia. Bicara, dia ingin berbicara dengan saudara. Kadang-kala dia bicara dengan saudara melalui firman. Dia mengingatkan saudara kepada satu firman. Ya, sehingga saudara bisa melakukan apa yang benar. Memperkatakan apa yang benar. Haleluya. Sebentar, kita akan sama-sama melakukan perjamuan. Kita akan makan minum sehidangan dengan Kristus. Dan apa yang kita lakukan pagi hari ini, saudara, bukanlah hal yang menjadi kebiasaan kita lakukan. Tapi kita mau lakukan pagi hari ini, siang hari ini, dengan pengertian yang benar. Dengan hati yang benar, hati yang tulus, hati yang suci. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang samakanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan anggur dan roti di tangan kita. Saya akan bacakan beberapa ayat firman Tuhan. Menjadi perenungan untuk kita melakukan perjamuan siang hari ini. Dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Artinya buat kita yang makan minum perjamuan siang hari ini, kita mengakui bahwa Yesus pernah dan telah mati buat kita. Dan Dia juga telah bangkit kembali untuk kita. Jadi hidup kita hidup hari ini oleh karena Yesus telah mati menggantikan dosa-dosa kita. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Saudaraku, Yesus mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa saudara dan saya. Supaya kita yang telah mati bagi dosa tidak lagi hidup untuk keinginan sendiri, tapi kita hidup untuk kebenaran. Dan kalau kita hidup untuk kebenaran, kita akan mengalami semua janji-janji Tuhan. Dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudaraku, boleh bilur-bilur Yesus bukan hanya menyembuhkan penyakit fisikmu, tapi Dia juga menyembuhkan
penyakit jiwamu, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kekecewaan, kemarahan. Yesus telah selesaikan semuanya di atas kayu salib. Ketika dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Semua keinginan dosa, semua hukum dosa, semua prinsip-prinsip maut telah disalibkan bersama dengan Yesus. Sehingga hari ini, kita semua yang ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Manusia lama kita, manusia yang penuh dengan keinginan dosa, telah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Hari ini kita hidup sebagai manusia baru, yaitu kita ada bersama dengan Yesus, dalam keintiman dengan Yesus. Dan rohnya yang memenuhi kita, membuat kita menjadi manusia baru, yang hidupnya untuk memuliakan Bapa di surga, yang hidupnya untuk menyenangkan Bapa di surga, dan juga hidupnya juga untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Saya jemput Bapak Ibu berdiri, kita angkat roti dan anggota kita. Mari renungkan salib itu, saudara. Haleluya, Kak. Terima kasih. Pada malam sebelum Yesus disalibkan, dalam perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya, dia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya, serta memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang dipersembahkan bagimu. Setiap kali kamu melakukan ini, kamu memperingatkan akan daku. Ya, kita bersyukur Yesus telah menyerahkan tubuhnya untuk dilukai dengan mahkota duri, dengan tombak, dengan paku, dengan cambukan itu. Supaya kita yang hari ini percaya, mengakui dia Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, kita diselamatkan dan kita telah disembuhkan oleh bila-bilanya. Mari kita makan dengan penuh syukur di dalam nama Yesus. Sesudah itu, Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya, kamu memperingatkan akan daku. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita hidup, bahkan sampai nanti Tuhan kembali, kita hidup karena ada janji-janji Tuhan untuk hidup kita. Dan Allah kita, Bapa kita, Yesus Tuhan kita, setia dengan janjinya. Apa yang dijanjikan, dia pasti menggenapinya. Dan dia berjanji untuk menyertai kita dan memberkati kita senantiasa. Sehingga kita boleh menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang yang belum mengenalnya. Mari bersyukur, saudaraku, darahnya yang telah menebus kita. Darahnya yang menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kita. Darahnya juga yang telah memperdamaikan kita, baik dengan Bapa di surga, juga dengan sesama kita di bumi ini. Mari kita minum dengan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan
Engkau ku kagumi. Mari berikan kekagumanmu kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari dan siang ini. Biar Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa menghidupi setiap firman-Mu ini dalam hidup kami sehari-hari. Dari rumah kami, dalam perjalanan kami, dalam pekerjaan, dalam usaha kami, dimanapun kami berada, kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami memiliki, Tuhan, karakter seperti Engkau, menguasai diri dalam segala sesuatu. Supaya hidup kami beruntung dan berhasil. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin.